Nama saya Susi Wulandari, NIM 2020143151 dari kelas 4D dengan program studi PGSD di Universitas PGRI Palembang. Baiklah, hari ini kita akan membahas mengenai sistem demokrasi yang akan dibawakan oleh kelompok 8 yang beranggotakan saya Susi Wulandari, rekan saya Tiara Marta Hoirunisa, Witri, Triswito, dan Wahyu Kurniawan. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani demokratia yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang memiliki arti rakyat dan kratos yang memiliki arti kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta melakukan yang sama bagi semua warga negara. Berikut ini pengertian demokrasi menurut para ahli. Yang pertama, demokrasi menurut Montesquieu. Demokrasi menurut Montesquieu adalah kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh 3 lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yaitu yang pertama legislatif, yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang. Yang kedua, eksekutif, yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga adalah yudikatif, yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang, dan masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen, tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya. Kemudian, pengertian yang kedua menurut Abraham Lincoln. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang ketiga, demokrasi menurut Aristoteles. Aristoteles mengemukakan demokrasi ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan. Karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Aristoteles mengatakan, apabila seseorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara hidupnya, maka sama saja seperti budak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witri, NIM 2020143136, jenis demokrasi. Demokrasi memiliki banyak jenis. Berikut beberapa jenis dari demokrasi. 1. Demokrasi menurut cara aspirasi rakyat. A. Demokrasi langsung merupakan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang. B. Demokrasi tidak langsung merupakan sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan. 2. Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. A. Demokrasi liberal merupakan kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum. B. Demokrasi rakyat merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara. C. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang ada di Indonesia bersumberkan pada nilai-nilai budaya bangsa serta berdasarkan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara. Demokrasi Pancasila fokus pada kepentingan dan aspirasi serta hati nurani rakyat. Sampai saat ini, Indonesia menganut demokrasi Pancasila yang bersumber pada falsafah Pancasila. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan. Prinsip demokrasi dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Prinsip demokrasi sebagai sistem politik. A. Pembagian kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. B. Pemerintahan konstitusional
C. Partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya. D. Persamaan yang bebas. E. Perlindungan terhadap hak asasi manusia. F. Pengawasan terhadap administrasi negara. G. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. H. Pemerintahan yang diskusi. I. Pemilihan umum yang bebas. J. Pemerintahan berdasarkan hukum. 2. Prinsip non-demokrasi. Kediktatoran. A. Pemusatan kekuasaan. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi satu dan dipegang serta dijalankan oleh satu lembaga. B. Pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional. B. Pemerintahan dijalankan berdasarkan kekuasaan. Konstitusinya memberikan kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah. C. Rule of power. Prinsip negara kekuasaan yang ditandai dengan supremasi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah. D. Pembentukan pemerintah tidak berdasarkan musyawarah tetapi melalui dekret. E. Pemilihan umum yang tidak demokratis. Pemilihan umum dijalankan hanya untuk memperkuat kesabahan penguasa atau pemerintah negara. F. Manajemen dan kepemimpinan yang tertutup dan tidak bertanggung jawab. G. Tidak ada dan atau dibatasinya kebebasan berpendapat, berbicara, dan kebebasan persamaan. H. Penyelesaian perpecahan atau perbedaan dengan cara kekerasan dan penggunaan paksaan. I. Tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia, bahkan sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia. J. Menekankan dan tidak mengakui hak-hak minoritas warga negara. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Marta Khoirunisa dengan NIM 2020-143146 dari kelas 4D PGSD. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia yang dibagi menjadi 4 tahap. Tahap yang pertama adalah tahun 1945 sampai dengan 1959. Tahap yang kedua, tahun 1959 sampai dengan 1965. Tahap yang ketiga, tahun 1965 sampai dengan 1998. Tahap yang terakhir adalah tahun 1998 sampai dengan sekarang. Baiklah, memasuki materi yang pertama, pada tahun 1945 sampai dengan 1959, setelah 1 bulan kemerdekaan Republik Indonesia, negara kita menganut sistem demokrasi parlementer atau disebut dengan demokrasi konstitusional, di mana demokrasi ini sangat berperan penting dalam pemerintahan negara. Pada periode ini, rakyat melakukan pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan badan konstitusi pada tahun 1955. Yang kedua, pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Pada masa ini, demokrasi berubah menjadi sistem presidensial yang membuat seluruh tanggung jawab pemerintahan berada di tangan presiden. Pada masa ini, MPR dan DPR juga sudah dibentuk, namun belum melakukan pemilihan umum. Karena sifatnya masih sementara, tahun ini semua kekuasaan berada di tangan presiden, di mana disebut dengan demokrasi terpimpin. Namun, demokrasi ini juga menyebabkan berbagai banyak masalah. Contohnya adalah peristiwa gerakan G30 SPKI yang membuat demokrasi terpimpin berakhir. Yang ketiga, pada tahun 1965 sampai dengan 1998, demokrasi yang digunakan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang mengedepankan sistem presidensial. Di masa ini, UUD 1945 dan Pancasila diterapkan untuk
untuk menciptakan kedaulatan rakyat. Pada periode ini, pemilihan umum untuk anggota MPR dan DPR sudah mulai dilaksanakan, tepatnya pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997. Namun pada periode ini, sayangnya pemerintah menggunakan kekuasaan untuk menguasai politik. Sampai akhirnya, gerakan mahasiswa mampu menurunkan Presiden Soeharto dari jabatannya sebagai presiden. Yang terakhir, pada tahun 1998 sampai dengan sekarang, setelah berhentinya Soeharto dari jabatan sebagai presiden, Indonesia mulai melakukan perbaikan di segala bidang, termaksud di bidang politik. Masyarakat sepakat menerapkan demokrasi sistem politik yang ada agar terwujudnya kebebasan yang menciptakan kedaulatan rakyat Indonesia. Di masa ini, mulai diberlakukannya pemilihan umum, tepatnya pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, dan selanjutnya 2024. Pemilihan presiden mulai dilaksanakan pada tahun 2004, sedangkan pemilihan kepala daerah dilaksanakan pada tahun 2005. Nah, sekarang teman-teman pada tahu kan sistem demokrasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1945 sampai dengan sekarang. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wali Kurniawan dengan NIM 2020-143138. Ciri-ciri dan contoh demokrasi. 1. Keputusan pemerintahan untuk seluruh rakyat. Segala keputusan yang akan atau sudah diambil harus berdasarkan aspirasi dan kepentingan seluruh warga negara, bukan atas dasar kepentingan suatu kelompok. Yang kedua, menjalankan konstitusi. Segala hal yang berkaitan dengan kehendak, kepentingan, dan kekuasaan rakyat harus dilakukan berdasarkan konstitusi. Yang ketiga, adanya perwakilan rakyat. Dalam sistem demokrasi terdapat lembaga perwakilan rakyat yang berfungsi untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah di Indonesia. Lembaga ini dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang keempat, adanya sistem partai. Di negara demokrasi biasanya memiliki beragam partai politik. Partai merupakan salah satu sarana dalam pelaksanaan sistem demokrasi. Melalui suatu partai, rakyat dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah secara sah. Contoh demokrasi. 1. Pemilihan presiden dan wakilnya. Yang kedua, pemilihan anggota DPR. 3. Pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. 4. Pengambilan keputusan di lembaga pemerintahan yang menggunakan prinsip musyawarah. 5. Masyarakat yang menyampaikan aspirasinya sesuai ketentuan yang berlaku. 6. Pemilihan ketua OSIS atau ketua kelas lewat musyawarah atau voting. 7. Pelaksanaan rapat dalam bentuk musyawarah secara berkala dan tingkat RT dan RW. 8. Penentuan jadwal ronda atau piket dengan jalan musyawarah. 9. Dijaminnya hak berpolitik semua orang sehingga banyak bermunculan partai politik. 10. Dihargainya segala perbedaan yang ada tanpa adanya diskriminasi utamanya di hadapan hukum dan pemerintahan.